Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz dengan NIM 2121160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk menjawab soal-soal UTS Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan asabiguna awalun, serta siapa saja yang termasuk dalam asabiguna awalun. Asabiguna awalun adalah orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang termasuk dalam asabiguna awalun adalah yang pertama istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, putra pamannya. Selanjutnya Zaid bin Harithah adalah budak yang diangkat menjadi putra Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada dari golongan sahabat, itu Abu Bakar. Kemudian melalui perantara Abu Bakar, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam bin Raba'ah, dan Said bin Zaid al-Adawi. Soal yang kedua, jelaskan Arab pra-Islam tentang sistem politik masyarakat pra-Islam. Berbicara soal sistem politik masyarakat jahiliyah waktu itu tidak memiliki pemerintahan seperti saat sekarang ini. Mereka hanya memiliki pemimpin yang mengurus dalam berbagai hal seperti keadaan perang dan damai. Masyarakat Arab hidup berkabilah-kabilah atau bersuku-suku. Dasar hubungan kabilahnya yaitu pertalian darah. Kedudukan seorang pemimpin pada masa Arab Islam ini layaknya seorang raja. Selanjutnya, kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat pra-Islam sebelum masuknya Islam yaitu mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu mengesahkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinamakan dengan agama Hanif, yaitu agama mengesahkan Allah SWT sebagai sang pencipta. Namun makin lama agama ini makin dilalaikan, sampai akhirnya datang seseorang yang bernama Amir bin Lubai yang membawa ajaran mensekutukan Allah SWT. Kepercayaan lain pada masyarakat Arab Islam waktu itu ialah menyembah berhala, pengundian nasib menggunakan anak panah, percaya kata peramal, menyembah malaikat, jin, roh, dan hantu. Selanjutnya, kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Jadi berbicara soal kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam, terdapat beberapa segi yang baik dan yang buruk. Dari segi yang baik itu saling tolong menolong, setia kawan. Dan dari segi yang buruk itu merendahkan derajat wanita, sering bermusuhan lantaran masalah yang sepele. Terus perzinaan di mana-mana, masyarakat Arab yang lemah dan buta. Bahkan masyarakat Arab ini akan membunuh bayi perempuan lantaran mereka tidak suka dengan bayi perempuan tersebut. Mereka rela mengubur bayi perempuan tersebut. Begitulah kondisi sosial pada masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya, ekonomi Arab pra-Islam. Sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara, jadi ekonomi mereka ialah berdagang. Masyarakat Quraisy berdagang setiap tahun. Selain berdagang, mata pencarian mereka ada itu sebagai berternak dan bercocok tanam. Selanjutnya, ilmu pengetahuan pada Arab pra-Islam. Jadi ilmu pengetahuan yang ada pada masa Arab pra-Islam itu: satu, ilmu astronomis.
Bangsa Kaldan merupakan guru dunia bagi ilmu astronomis. Kedua, ilmu meteorologi. Mereka sangat menguasai ilmu cuaca dan ilmu iklim. Ketiga, ilmu mitologi. Ilmu mitologi adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui beberapa kemungkinan terjadinya peristiwa yang didasarkan pada bintang-bintang. Nah, yang keempat yaitu ilmu tip atau ilmu kedokteran. Berasal dari bangsa Kaldan. Mereka mengadakan percobaan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan cara mereka akan menanyakan kepada siapa saja yang lewat jalan tersebut. Mereka menanyakan apa obatnya, lalu mereka akan mencatatnya dan begitu seterusnya. Jadi nanti mereka akan mencoba satu-satu dan menemukan solusi dari penyakit itu atau menemukan obat dari penyakit tersebut. Nah, selanjutnya kesenian dan budaya Arab pra-Islam, yaitu berupa syair yang dapat menggambarkan kehidupan, budi pekerti dan adat istiadat. Seorang penyair di Arab memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat, melebihi kedudukan pahlawan yang membela kabilah. Selanjutnya, silsilah keturunan Arab pra-Islam. Salah satu hal yang sangat penting bagi bangsa Arab jahiliyah adalah silsilah keturunan atau catatan keturunan, yaitu untuk memelihara asal-usul keturunannya. Oleh karena itu, bangsa Arab menghafal silsilah keturunan atau catatan keturunan itu sampai sejauh-jauhnya. Dan mungkin karena itu orang Arab sangat memiliki kecakapan untuk memelihara hadis-hadis. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang periode dakwah Mekah. Nah, jadi pada masa awal kenabian, Rasulullah SAW lebih mengutamakan hidup untuk mengasingkan diri dari keramaian, dan beliau selalu memprioritaskan waktunya untuk beribadah. Beliau selalu mengasingkan diri dari keramaian. Beliau selalu pergi ke Gua Hira untuk di sanalah beliau merenungkan keajaiban-keajaiban alam semesta ini. Dan sebelum turunnya wahyu pertama, beliau bermimpi yang tampak jelas atau bermimpi seperti nyata selama 6 bulan lamanya sampai umurnya 40 tahun. Setelah itu barulah turun wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dibawa oleh malaikat Jibril, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Setelah wahyu pertama itu turun, Jibril sudah lama tidak tampak lagi. Rasulullah SAW selalu menunggukan kedatangan malaikat Jibril tersebut di Gua Hira. Sudah lama tak muncul. Kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu membawa perintah untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Setelah turunnya wahyu kedua ini, barulah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang pertama kali dilakukan pada keluarganya, yaitu kepada istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Terus selanjutnya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Utsman bin Affan bin Raba'ah, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, dan Zubair bin Awam. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan perorangan tersebut selama 3 tahun lamanya. Sampai akhirnya turunlah wahyu yang kedua yang membawa perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Itu wahyunya itu surah Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya kita bahas kemajuan dakwah Nabi di Mekah.
Yang pertama dalam bidang akidah. Ah, Masyarakat Arab yang jahiliyah itu yang terkenal dengan masyarakat Arab yang tidak masyarakat yang tidak ingin bertobat. Jadi berkat perjuangan Rasulullah ini masyarakat Arab itu mentauhidkan Allah SWT dan mengimani adanya Allah Zat yang Maha Esa. Yang kedua dalam bidang hukum. Masyarakat Arab jahiliyah ini terkenal dengan orang yang sadis, tidak mengenal aturan. Jadi berkat perjuangan Rasulullah inilah mereka menjadi masyarakat yang taat kepada aturan. Selanjutnya dalam bidang uh, akhlak atau moral. Masyarakat Arab jahiliyah ini terkenal dengan masyarakat Arab yang tidak berakhlak baik. Mereka dulunya suka berzina, mabuk-mabuk, berjudi. Tetapi setelah perjuangan Rasulullah ini atau berkat perjuangan Rasulullah ini, mereka menjadi uh, orang yang berakhlak, tidak melakukan hal-hal yang melanggar lagi. Selanjutnya uh, rintangan yang dihadapi selama dakwah. Selama melakukan dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Rasulullah SAW dihadang oleh banyak rintangan. Itu seperti ejekan, cemoohan, bahkan ada yang melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang tertentu. Dan lebih parahnya, setiap orang yang masuk Islam selalu dianiaya oleh orang jahiliyah tersebut. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode dakwah di Madinah. Jadi yang saya ketahui tentang periode Madinah ini yaitu penyebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi penyebab Rasulullah hijrah ke Madinah ini yang pertama adalah karena siksaan orang Quraisy kepada umat Islam. Yang kedua wafatnya Khadijah dan paman. Yang ketiga adanya bayat dari Madinah. Yang keempat adanya boikot dari kaum Quraisy. Selanjutnya langkah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Rasulullah SAW membangun masjid di Madinah di atas tanah milik kedua anak yatim yang bernama Sahil dan Suhail. Jadi masjid ini dibangun untuk tempat ibadah dan tempat untuk membicarakan strategi dakwah selanjutnya. Yang kedua itu mempersaudarakan kaum muslimin. Jadi Rasulullah sama dakwah di Madinah itu dengan tujuannya yang kedua itu adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang ada di Madinah tersebut. Yang ketiga melakukan perjanjian dengan masyarakat Quraisy Madinah yang dinamakan dengan perjanjian Madinah. Selanjutnya rintangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama perang Badar. Jadi sebab perang Badar ini adalah pertama adanya ketegangan setelah terjadinya tukar menukar tawanan perang. Yang kedua Abu Sufyan meminta kepada masyarakat Mekah untuk melindungi kafilah yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Yang ketiga sebabnya yaitu berita umat Islam tentang kafilah Abu Sufyan diterima. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya perang Badar. Selanjutnya perang Uhud. Terjadi pada bulan Saban tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Perang ini terjadi di kaki gunung Uhud. Makanya dinamakan dengan perang Uhud. Selanjutnya perang Kandak. Perang Kandak ini terjadi atau dilatar belakangi atas dendam dari Bani Nadir karena Rasulullah telah mengeluarkan mereka dari Madinah. Jadi itulah yang menyebabkan perang Kandak. Selanjutnya yang keempat perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian ini disebabkan
pengambilan bayat oleh para sahabat kaum Muhajirin dan Ansor di hadapan Rasulullah setelah mendengar kabar wafatnya Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu Fathur Mekkah adalah puncak kemenangan bagi umat muslim yang antara kota Mekkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Penyebabnya yaitu selanjutnya soal yang terakhir atau soalan kelima. Surat apa yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan? Surat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu surat Mudassir ayat 1-7. Sedangkan surat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan yaitu surat Al-Hijr ayat 94.